got some motherfucking design on right now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Hafiz Azmi dengan NIM 2521109 dari PT IKA 6C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah dan untuk memenuhi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah jaringan nirkabel, yang mana didoseni oleh Bapak Rian Amanda MPDT. Adapun pembahasan kita pada slide selanjutnya nanti ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Pembahasan yang pertama adalah antena jaringan komputer. Antena jaringan komputer, lalu kita akan membahas internet satelit. Selanjutnya kita akan membahas jaringan seluler. Oke, tanpa mukadimah atau memperpanjang mukadimah, kita lanjut saja kepada materi yang pertama, yaitu materi yang pertama adalah pengenalan antena jaringan komputer. Antena jaringan komputer ini adalah sebuah komponen penting dalam transmisi data nirkabel. Jadi tanpa antena jaringan komputer ini, data ataupun transaksi data kita tidak akan bisa terkoneksi. Jadi mereka juga memungkinkan perangkat seperti router, access point, atau kartu jaringan nirkabel untuk mengirim dan menerima sinyal secara efektif. Jadi tanpa antena ini, jika kita mau mengakses point router kita, itu tidak akan terkoneksi dengan baik. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis antena jaringan komputer. Jenis yang pertama adalah antena omnidireksional. Omnidireksional ini adalah antena yang bersifat menyebar luas. Itu dia dapat menyebarkan sinyal ke segala arah. Itu juga berguna untuk area yang luas dengan perangkat tersebar. Itu saya ada meletakkan sebuah gambar. Itu adalah gambaran dari antena omnidireksional yang biasanya. Jadi omnidireksional ini jika kita memiliki lapangan gitu, lapangan yang cukup luas seperti stadion, itu biasanya menggunakan yang namanya jenis antena omnidireksional. Yang selanjutnya adalah antena direksional. Antena direksional ini adalah antena yang memancarkan sinyal ke arah tertentu, yang mana dia dapat membantu meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal. Jadi berbeda dengan omnidireksional, itu memancarkannya dengan secara tersebar gitu. Berbeda dengan direksional, dia hanya memancarkan dalam satu titik tujuan gitu. Yang selanjutnya adalah jenis antena sektoral. Berbeda dengan antena omnidireksional dan direksional, jenis antena yang ketiga ini itu sangat cocok digunakan pada perkotaan yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi dan cukup padat gitu. Dikarenakan ia memiliki sektor tertentu cocok untuk lingkungan perkotaan yang banyak penghalang gitu, memiliki penghalang-penghalang bangunan. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari antena jaringan komputer. Yang pertama karakteristiknya adalah impedensi. Yang mana impedensi ini yaitu menentukan kemampuan antena untuk menerima dan memancarkan sinyal dengan baik. Jadi menentukan kemampuan antena untuk menerima dan memancarkan sinyal dengan baik. Jadi antena ini memiliki karakteristik impedensi, yang mana impedensi ini dia bersifat memancarkan jika dia menerima sinyal dan ingin mengembalikan sinyal itu lagi, maka itu akan menggunakan cara impedensi. Karakteristik yang kedua adalah polarisasi, yang mana polarisasi ini memiliki arah osialisasi gelombang elektromagnetik yang dapat vertikal, horizontal, atau sirkular. Yang ketiga adalah bandwidth, yang mana rentan frekuensi yang dapat ditangani oleh antena secara efektif. Dan yang keempat adalah gain, yang mana kemampuan antena itu untuk memperluas sinyal yang diterima atau dipancarkan.
Jadi keempat karakteristik ini tercantum di dalam satu antena, yang mana jika tanpa keempat karakteristik ini bisa jadi antena itu akan bermasalah atau terjadi gangguan. Yang selanjutnya adalah fungsi antena jaringan komputer. Seperti kita ketahui, antena jaringan komputer ini juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ataupun fungsi yang paling mendasar adalah transmisi data. Yang mana transmisi data ini eh, antena memungkinkan perangkat untuk mengirim atau menerima data melalui gelombang radio. Jadi jika kita lihat eh, transmisi data ini, dia memiliki seperti pemancar yang akan menerima dan mengirimkan sinyal lagi. Yang selanjutnya adalah konektivitas nirkabel, yang mana itu memastikan terkoneksinya jaringan kita yang andal dan jangkauan yang luas. Jadi antena ini memiliki konektivitasnya yang sangat stabil. Jika kita ingin bepergian jauh ataupun dengan memiliki jarak yang cukup jauh, itu tetap akan terkoneksi dengan andal, walaupun jarak kita dengan cukup jauh. Yang selanjutnya adalah interoperabilitas, yang mana interoperabilitas ini memungkinkan perangkat yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi seperti contoh, kita memiliki sebuah antena atau perangkat yang bermerek Toshiba. Lalu kita ingin mengaksesnya atau mengakseskannya atau memancarkan sinyal ke dalam perangkat yang bermerek LG atau HP gitu atau segala macam gitu. Itu tetap terkoneksi dengan baik. Lalu selanjutnya adalah mobilitas, yang mana itu dapat memungkinkan perangkat bergerak tetap terhubung ke jaringan. Jadi walaupun kita bergerak-gerak, perangkat kita tetap kita jalankan atau kita pergi bepergian jauh, itu tetap terkonektivitas. Jadi mobilitasnya sangat tinggi. Walaupun kita lasak atau memiliki kegiatan-kegiatan yang sibuk dengan lainnya, tetap juga dapat terkoneksi dengan baik. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kinerja antena. Jadi ada beberapa faktor yang sangat dapat mempengaruhi kinerja dari antena itu sendiri. Yang pertama adalah lingkungan, yang mana lingkungan ini adalah sebuah faktor yang sangat efektif atau sangat berpengaruh kepada kinerja dari lingkungan. Dikarenakan dia itu dapat menghambat fisik seperti bangunan, hambatan fisik seperti bangunan tadi, pepohonan, dan juga cuaca. Jika cuaca buruk sedikit saja, maka itu akan mempengaruhi jaringan pada antena itu, sangat mempengaruhi. Yang kedua adalah faktor interferensi, yang mana interferensi ini adalah sinyal dari sumber lain dapat mengganggu transmisi dan menyebabkan gangguan. Contohnya adalah kita di dalam sebuah ruangan ataupun lapangan yang memiliki jumlah jaringan yang cukup padat, seperti seperti contohnya stadion. Stadion kan memiliki banyak perangkat yang tersambung dengan jaringan. Jika antena yang tidak cukup bagus, maka itu dapat mengganggukan sinyal dikarenakan transmisinya terlalu banyak. Yang selanjutnya adalah desain antena, yang mana desain antena ini adalah karakteristik seperti impedensasi, polarisasi, dan gain yang mempengaruhi kinerja antena. Jadi seperti karakteristik yang kita bahas sebelumnya, jadi desain antena ini sangat mempengaruhi pada karakteristik itu. Jadi umpamanya dari keempat karakteristik tadi seperti polarisasinya tidak ada atau terjadi kerusakan pada polarisasi, itu sangat dapat mempengaruhi kinerja dari antena itu. Selanjutnya adalah pemasangan dan konfigurasi antena jaringan. Yang pertama adalah posisi. Posisi dari antena ini sangat menentukan lokasi yang strategis untuk memaksimalkan jangkauan dan kekuatan sinyal. Jadi lokasi, di mana titik lokasi yang kita letakkan, jika semakin tinggi ataupun semakin bagus jaringan yang kita dapatkan, posisinya yang kita dapatkan, maka jangkauan jaringan kita akan juga semakin bagus. Yang selanjutnya adalah konfigurasi.
yang mana menyesuaikan pengaturan antena seperti sudut elevasi, arah, dan daya output. Nah, yang ketiga adalah interkoneksi, yang mana menghubungkan antena ke perangkat jaringan yang benar. Nah, jadi walaupun posisi kita telah bagus, tetapi perangkat kita tidak jelas. Nah, itu sama saja. Itu jaringan itu tidak akan terkoneksi dengan bagus. Umpamanya kita memiliki posisi yang bagus dan konfigurasinya juga cukup bagus, tetapi koneksinya tidak stabil gitu. Interkoneksinya tidak stabil. Perangkat ini kita memiliki presi perangkat yang sangat rendah, lalu antena kita cukup bagus perangkatnya atau versinya yang cukup tinggi. Maka itu juga dapat mengganggu jaringan dari sinyal komputer jaringan kita. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Jadi walaupun kita memiliki antena, kita harus memelihara dan juga turbulence sorting dari antena jaringan itu. Yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi ini adalah memeriksa antena secara berkala. Jadi walaupun kita biasanya menggunakan pada 1 tahun atau 2 tahun, kita tidak memiliki gangguan pada jaringan. Walaupun begitu, kita lebih baiknya setiap 6 bulan atau 5 bulan sekali kita memeriksa atau introspeksi antena itu. Nah, selanjutnya adalah pembersihan. Pembersihan ini yaitu dari kotoran debu, bukan pembersihan dengan kata lain seperti virus, malware atau sebagainya. Tetapi pembersihannya dari dalam aspek debu, kotoran dan hambatan fisik lainnya. Yang mana itu seperti antena kita memiliki dekat pepohonan atau cabang-cabang pohon, sebaiknya kita sering-sering membersihkannya. Yang ketiga adalah perbaikan, seperti mengganti komponen lain seperti routers atau antena apa itu namanya jaring-jaring global antena itu kita lebih baik mengganti-gantinya gitu, memperbaikinya. Selanjutnya adalah tren dan perkembangan teknologi antena jaringan-jaringan. Yang pertama adalah antena cerdas. Yang mana antena cerdas ini adalah kemampuan adaptif untuk mengoptimalkan sinyal. Itu telah banyak kita lihat di perangkat-perangkat seperti smartphone dan juga komputer dan perangkat-perangkat cerdas lainnya. Yang selanjutnya adalah antena MIMO. Yang antena MIMO ini adalah menggunakan banyak elemen untuk meningkatkan kapasitas. Jadi banyak perangkat atau aplikasi belah ketiga, aplikasi pihak ketiga yang membantu untuk meningkatkan jaringan kita. Yang selanjutnya adalah antena terprogram, yang mana itu dapat diatur ulang secara dinamis untuk berbagai aplikasi. Jadi antena terprogram ini memiliki program dia sendiri untuk meningkatkan sebuah jaringan. Jadi kita dapat memprogram atau mengatur ulang aplikasi aplikasi antena untuk memperbagus jaringan kita. Yang terbaru adalah teknologi 5G atau 5G, mana itu membutuhkan antena dengan bandwidth dan gain yang lebih tinggi. Jadi jika kita ingin menggunakan 5G ini, itu memiliki karakteristik yang lebih tinggi. Karakteristik yang lebih tinggi. Jadi sangat jarang kita jumpai. Tapi walaupun sangat jarang kita jumpai, 5G ini juga tidak asing lagi bagi kita karena sudah banyak elektronik yang dapat kita jangkau dengan menggunakan antena atau jaringan yang namanya 5G. Kita akan membahas poin selanjutnya, materi selanjutnya, yaitu satelit internet masa depan konektivitas global. Jadi secara definisi, satelit internet ini adalah teknologi inovatif yang berpotensi menjembatani kesenjangan digital dan juga menyediakan konektivitas internet di seluruh penjuru dunia, bahkan di daerah terpencil. Jadi satelit internet ini sebuah perangkat ataupun teknologi inovatif yang mana jangkauannya cukup luas, baik itu ke dalam pelosok-pelosok seperti pegunungan, pedesaan, itu juga dapat membuka peluang baru untuk memastikan akses dapat terjangkau. Sangat bagus pada perkembangan zaman.
Selanjutnya kita akan membahas sejarah-sejarah dari perkembangan satelit internet. Sejarah yang pertama adalah 1990-an, yang mana itu awal konsep dari satelit internet diperkenalkan dengan proyek pionir seperti Iridium dan Global-Star. Jadi pada 90-an itu Amerika menciptakan sebuah jaringan yang pertama kali untuk mencegah terjadinya nuklir atau Amerika mencegah nuklir untuk terjadinya serangan. Lalu sejarah yang kedua adalah pada 2000-an. 2010 itu telah masuk kemajuan teknologi yang membuat satelit internet semakin terjangkau dengan proyek-proyek ambisius seperti Starlink, OneWeb dan lain sebagainya. Jika kita lihat sekarang yang sangat marak adalah Starlink ini. Lalu masa kini ini adalah sekarang, yaitu satelit internet semakin matang dan diterapkan secara luas, menjangkau wilayah-wilayah terpencil di dunia. Jadi dapat kita akses jaringan ini, tidak perlu kita takutkan lagi, kita dapat mengakses jaringan internet, baik itu di dalam pelosok-pelosok dunia. Selanjutnya adalah teknologi satelit internet, yang mana prinsip kerja dan komponen utamanya. Yang pertama adalah satelit orbitan, yang mana satelit orbitan ini adalah satelit yang bertugas mengirim dan menerima sinyal internet dari dan ke pengguna di bumi. Jadi satelit di luar angkasa sana akan menerima dan mengirim sinyal internet ke dalam perangkat-perangkat yang tersedia di bumi. Prinsip yang kedua adalah stasiun bumi, yaitu pusat kendali yang mengontrol operasional satelit dan mengatur lalu lintas data. Itu adalah seperti perusahaan NASA. NASA itu adalah sebuah stasiun bumi yang mana perangkatnya dari satelit orbitan menerima lalu mengalirkan ke dalam stasiun bumi dan membagi ke seluruh perangkat di bumi. Yang ketiga adalah perangkat pelanggan. Perangkat pelanggan ini adalah kita yang menggunakan internet. Ya, itu perangkat di rumah atau kantor pengguna seperti antena parabola dan modem untuk mengakses internet seperti wifi, modem wifi, routers dan lain sebagainya. Itu adalah perangkat pelanggan kita. Selanjutnya adalah keunggulan satelit internet. Keunggulan ini adalah jangkauan luas dan konektivitas di daerah terpencil. Jadi walaupun kita berada di suatu wilayah yang cukup terpencil, itu satelit dapat memancarkan sinyal yang cukup bagus ke dalam wilayah kita. Dan selanjutnya adalah tantangan implementasi satelit internet. Tantangan pertama adalah biaya, lalu latensi dan regulasi. Kita akan membahas biaya investasi tinggi, yang mana itu membangun infrastruktur satelit internet memerlukan investasi yang besar, terutama untuk peluncuran satelit dan pembangunan stasiun ke bumi. Jadi pihak NASA itu memiliki biaya yang sangat tinggi untuk membangun stasiun dan juga satelit yang ada di luar angkasa. Lalu selanjutnya adalah latensi dan waktu tunda, yang mana latensi dan waktu tunda ini cukup berefek, cukup menjadi pemikiran bagi bagi internet zaman sekarang, yang mana jarak antara satelit dan pengguna ini menyebabkan latensi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan internet darat. Jadi jika satelit memancarkan langsung ke dalam satelit orbitan memancarkan langsung sinyal ke perangkat kita, itu memiliki jangkauan ataupun waktu tunda yang cukup lama. Tantangan yang ketiga adalah tantangan regulasi, yang mana tantangan ini perlu ada regulasi yang memadai untuk mengatur pengguna frekuensi dan orbit satelit yang efektif. Jadi kita memerlukan pengguna frekuensi yang bagus untuk bisa satelit ini bekerja secara efektif. Selanjutnya adalah aplikasi satelit internet.
Aplikasi ini, yang dimaksud dengan aplikasi ini adalah pemanfaatan di berbagai sektor. Jadi pada zaman sekarang ini satelit ataupun satelit internet ini sudah dapat kita gunakan di berbagai akses-akses perkantoran, pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana itu telah menggunakan yang namanya satelit internet. Seperti pada pendidikan, pendidikan ini dapat satelit internet ini dapat memfasilitasi pembelajaran jarak jauh atau akses materi digital di daerah terpencil. Jadi kita hanya mengirimkan materi melalui satelit internet, maka siswa dapat mengaksesnya dengan cepat. Di kesehatan, satelit internet ini sangat mendukung layanan telemedis dan mengirim data kesehatan di area sulit jangkauan. Nah, seperti pada pelatihan-pelatihan tertentu kan bisa mengirimkan menggunakan satelit internet untuk mempelajari layanan-layanan telemedis yang digunakan. Dan selanjutnya adalah penanggulangan bencana. Satelit internet ini juga menyediakan konektivitas saat infrastruktur terestrial rusak akibat bencana alam. Jadi jika ada perangkat-perangkat satelit internet terkena bencana, itu dapat diakses lagi dengan satelit internet penanggulangan bencana. Selanjutnya adalah peran satelit internet dalam menjembatani kesenjangan digital. Yang pertama adalah jangkauan luas. Satelit internet dapat menjangkau daerah terpencil atau dan sulit dijangkau. Peran yang kedua adalah aksesibilitas tinggi, yang mana teknologi ini memungkinkan konektivitas internet yang lebih terjangkau. Peran yang ketiga adalah pemberdayaan komunitas, yang mana meningkatkan akses ke informasi, pendidikan, dan layanan digital bagi semua orang. Dan selanjutnya kita akan membahas prospek dan tren masa depan satelit internet, yang mana prospek trennya yang pertama adalah peningkatan kapasitas, yang mana kapasitas dari jaringan atau satelit internet itu memiliki kecepatan dan bandwidth akan terus meningkat seiring perkembangan teknologi satelit. Prospek yang kedua adalah biaya yang semakin terjangkau. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita seperti lihat yang sangat marak seperti sekarang ini adalah Starlink. Starlink ini juga memiliki sekarang ini telah dapat biayanya juga semakin kita dapat kita jangkau, dan juga berinovasi dan lain sebagainya. Prospek yang ketiga adalah pengaturan regulasi yang lebih baik, yang mana pemangku kepentingan akan mengembangkan kinerja hukum yang lebih komprehensif. Oke, sekian dari pembahasan dari satelit internet. Kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu jaringan seluler. Yang mana dapat kita definisikan jaringan seluler ini adalah sistem komunikasi nirkabel yang membagi wilayah cakupan seperti sel-sel kecil. Setiap sel dilayani oleh satu atau lebih stasiun pangkalan. Jadi jaringan seluler ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan komunikasi yang lebih efisien dan lancar antara pengguna seluler. Selanjutnya adalah sejarah singkat dari perkembangan jaringan seluler. Jadi jaringan seluler ini pertama kalinya adalah jaringan 1G atau sistem jaringan seluler analog pertama yang dikembangkan pada tahun 1980-an. Itu dikembangkan di Amerika. Lalu selanjutnya adalah 2G, yang mana jaringan seluler digital pertama yang menyediakan layanan suara dan pesan teks yang diluncurkan pada tahun 1990-an. Jadi 2G ini adalah saluran digital pertama yang dapat menelpon, mengirim pesan, dan juga mengirim layanan suara lainnya, seperti radio, telepon zaman dulu, dan lain sebagainya. Lalu sejarah selanjutnya adalah 3G, yang mana jaringan seluler yang dapat mengirim data dengan kecepatan tinggi seperti video dan internet. Jadi 3G ini telah bisa kita akses
pada tahun awal 2000-an, yang mana dia dapat mengirim data seperti file, video, dan juga gambar. Selanjutnya adalah teknologi jaringan seluler. Teknologi yang pertama adalah frekuensi radio, yang mana frekuensi ini adalah sebuah jaringan seluler menggunakan gelombang radio pada frekuensi tertentu untuk mentransmisikan sinyal. Teknologi yang kedua adalah modulasi digital, yang mana teknologi modulasi digital ini memungkinkan transmisi data digital yang efisien melalui gelombang radio. Teknologi yang ketiga adalah teknologi yang digunakan untuk menjaga keamanan komunikasi dan pencegahan penyadapan, yaitu enkripsi. Selanjutnya kita akan membahas arsitektur jaringan seluler. Yang pertama adalah sel. Arsitektur yang pertama ini mencakup area yang dibagi menjadi sel-sel kecil, yang masing-masingnya itu dilayani oleh satu atau lebih stasiun pangkalan. Yang kedua adalah pusat kendali, yang mana pusat kendali ini mengkoordinasikan komunikasi antar sel dan mengelola layanan jaringan secara keseluruhan. Lalu arsitektur yang ketiga adalah stasiun pangkalan, yang mana stasiun pangkalan ini sendiri adalah infrastruktur yang mengirimkan dan menerima sinyal radio untuk berkomunikasi dengan perangkat seluler. Adapun arsitektur yang keempat adalah antarmuka udara, yang mana itu antarmuka udara ini adalah protokol komunikasi antara perangkat seluler dan stasiun pangkalan. Jadi tanpa antarmuka udara ini, satelit orbitan, dan stasiun di bumi itu tidak akan bisa terkomunikasi. Adapun generasi jaringan seluler yang pertama adalah 1G, yaitu sistem analog yang mendukung hanya panggilan suara saja. Yang kedua adalah 2G, yaitu sistem digital yang dapat mendukung panggilan suara dan pesan teks. Jadi dapat berteleponan dan juga mengirim pesan. Yang ketiga adalah 3G, yaitu sistem digital dengan kecepatan data tinggi yang dapat mendukung seperti pengiriman file, pengiriman video, gambar, dan lain sebagainya. Lalu generasi yang keempat adalah 5G, yaitu 4G, yaitu sistem digital super cepat yang dapat mendukung layanan berbasis internet seperti VoIP dan streaming video. Lalu yang terbaru sekarang ini adalah 5G, yang mana sudah dapat kita gunakan di wilayah atau negara-negara memiliki kemajuan tinggi. Yang selanjutnya adalah standar dan protokol jaringan seluler. Standar yang pertama adalah GSM, yang mana standar ini adalah standar global untuk sistem seluler digital 2G. Jadi GSM ini hanya dapat digunakan pada seluler digital 2G. Standar protokol yang kedua adalah CDMA, yang mana CDMA ini adalah teknologi akses jamak berdasarkan kode yang digunakan oleh sistem 2G dan 3G. Lalu standar dan protokol yang ketiga adalah LTE, yang mana LTE ini biasanya kita gunakan di standar jaringan 4G, yang mana menyediakan akses cepat dan akses internet yang sangat tinggi. Lalu selanjutnya adalah 5G, yaitu generasi yang terbaru, jaringan seluler dengan kecepatan dan kapasitas juga latensi rendah yang sangat tinggi. Materi selanjutnya adalah aplikasi dan layanan jaringan seluler. Yang pertama adalah aplikasi panggilan suara, yang mana panggilan suara ini berfungsi dasarnya untuk berkomunikasi suara jarak jauh. Yang ketiga adalah pesan teks, yaitu pengiriman pesan singkat antara pengguna seluler, seperti WhatsApp, Facebook, Messenger, dan lain sebagainya. Yang aplikasi yang kedua adalah data seluler, yaitu akses internet dan berbagai aplikasi data melalui jaringan seluler, seperti data seluler ini akses internetnya seperti aplikasi jaringan Telkomsel dan lain sebagainya.
Selanjutnya kita akan membahas tantangan dan perkembangan masa depan pada jaringan jaringan seluler. Tantangan yang pertama adalah peningkatan kebutuhan bandwidth. Jadi semakin berkembangnya zaman, maka harus semakin meningkatnya kebutuhan dari bandwidth itu. Lalu adapun tantangan yang kedua adalah integrasi dari IoT, yaitu jika kita memiliki perkembangan kita memiliki jaringan cerdas dan otomatisasi, maka integritas dengan IoT-nya harus juga lebih ditingkatkan. Tantangan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi energi. Jika perkembangan teknologi hijau dan energi terbarukan, maka peningkatan efisiensi energi itu harus ditingkatkan lebih besar lagi dan sangat tinggi. Dan tantangan yang terakhir adalah keamanan dan verifikasi. Jika kita lihat perkembangan zaman yang banyak malware dan virus-virus yang tidak diinginkan, maka inskripsi dan autentifikasi canggih harus kita tingkatkan pada keamanan dan privasi dalam penggunaan jaringan seluler. Sekian dari saya. Saya Khairil Hafiz Ajemi telah membahas beberapa materi, yang mana kita telah membahas beberapa materi seperti jaringan komputer, jaringan satelit, dan juga mengenal apa-apa saja dari antena jaringan satelit. Semoga pemaparan saya tadi dapat menuntaskan ujian akhir semester saya pada mata kuliah jaringan nirkabel. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.